Tetapi kalau kita kasih anti beku seperti ini, saya harus membersihkan sebelum kita kasih anti beku ya. Anu loh, minggat toh, ini barangmu kayak minggat. Ini kalau Pak Wai tak suruh minggat. Praktek. Seperti ini saja teman-teman, nggak usah kita pakaiin cover bed karena selama musim dingin kita nggak akan menggunakan RV. Dek sini saja teman-teman ya, biar dekat. Nah di sini perfect. Tuh tenggorokan ini mulai deh. Saya taruh di mana? Oh, di sini. Lupa. Nah, anginnya teman-teman, kita taruh sini dulu. Ini adalah paring soil. Kita taruh di rumah sini satu saja teman-teman. Terus ini saja. Kita pikirkan juga tanaman-tanaman kita. Kering nih waktunya. Apa teman-teman? Waktunya nyiramin ya. Nanti saja, bentar lagi. Ada timbal. Ember di sini. Ini kemarin suami saya nggak tahu ngeinstal apa ini masih berserakan di sini. Jadi ada kitchennya, ada kamar mandinya, ada tempat tidur anak-anak bunk bed. Ini Virgil, itu Sebrin, kamar mandi. Ini tempat buat nyantai, meja makan, dan itu bedroom yang apa ya teman-teman, bedroom utama atau apa ya? Saya itu lupa. Kalau kita di winterize itu ngerins atau membilas anti bekunya, membersihkan anti bekunya di bulan Maret, bulan April. Biasanya aku bersih-bersihnya setelah aku bilas teman-teman. Tetapi kalau kita kasih anti beku seperti ini, saya harus membersihkan sebelum kita kasih anti beku ya. Anu loh. Ya Allah. In the what is that? Where's the key? Where's the van key? The van key? The van key? Inside the van. Ya. Jadi begitu teman-teman ya. Aku kadang lupa. Jadi kita bersih-bersih dulu, baru nanti kita kasih anti bekunya. Biar waktu kita bersih-bersih itu airnya nggak bercampur dengan anti beku gitu loh teman-teman, maksudnya. Ayo, minggat toh, ini barangmu kayak minggat. Ini kalau Pak Wai tak suruh minggat. Praktek minggat. Nah, nyungsuk hai kok dari sini ya. Yo, minggat kono. Yo. Minggat. You know what? I need to clean up inside first before I put. Let me clean it a little while. Ini apa bang? Apa bang? Oh, ini untuk air hangatnya teman-teman. Jadi kita alirkan, nanti anti bekunya kita alirkan ke pipa-pipa air hangat juga ya.
Nah, langkah pertama kita akan mengalirkan air ke city water tank, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua tabung air atau pipa air. Yang satu adalah fresh water connection, yang satu adalah city water connection. Yang fresh water connection ini adalah tangki penyimpanan air, teman-teman. Jadi semacam tangki galon untuk nyetok water gitu loh, teman-teman, nyetok air ya. Kalau yang ini adalah city water connection, kita bisa langsung menghubungkan pipa air atau selang dari sumber airnya langsung, teman-teman ya. Kalau ini, nah sekarang kita akan menghubungkan selang air ke city water connectionnya, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan airnya untuk bersih-bersih di dalam sana ya. Nah, ini rumah berjalan kita, teman-teman. Meskipun model lama atau lumayan tua ya. Ini tahun 2008 kalau saya nggak salah ya, teman-teman. Tapi ya lumayan comfy, banyak memori di rumah berjalan ini karena kita bisa ke 26 provinsi di Amerika Serikat hanya dengan menarik rumah berjalan ini. Jadi kita nggak perlu hotel, nggak perlu beli makanan dari restoran gitu ya. Kadang-kadang beli makanan dari restoran, tapi selebihnya biasanya saya nyetok dan saya masak sendiri, teman-teman. Jadi rahasia hemat kalau kita mau holiday atau mau berpetualang, beradventure ke luar provinsi gitu, teman-teman. Ini coba saya ini water pump. Masih ada air di sini ya, ya masih ada. Nah, kita mau bersih-bersih ini dulu. Nggak necessary sering dibersihkan juga nggak apa-apa, teman-teman. Biasanya saya ngebersihin rumah berjalan itu kalau kita mau pakai ataupun saat musim semi, saat kita di winterize atau menguras anti beku, biasanya saya bersihkan. Dan juga saat kita mau memberikan anti beku ya, saat musim gugur seperti ini kita bersihkan. Jadi ya 2-3 kali dalam setahun itu aja cukup. Nah, pembersihan kalau mau musim dingin ini biasanya untuk untuk barang-barangnya saya taruh di kloset, teman-teman. Di sini. Ini kemarin udah aku cuci waktu kita balik dari ngecamp. Makanya sekarang tinggal nyimpen saja. Tuh, kotor. Ada yang baru dicuci. Kantong kecil taruh di sini aja. Penuh banget pakaian. Taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, seperti ini saja musim dingin. Ya, jadi seperti ini saja, teman-teman. Nggak usah kita pakaiin cover bed karena selama musim dingin kita nggak akan menggunakan RV, nggak akan kemana-mana ya. Jadi ya seperti ini saja. Baru nanti saat musim semi atau bulan-bulan April Mei kita pasangin cover bed lagi. Apalagi kalau kita mau camping, teman-teman, atau kita mau ke luar Iowa ya. Nah, ini kita bersihkan seperti ini saja. Ini kulkas, teman-teman. Jadi komplit banget di sini tuh. Yang nggak ada cuman mesin cucinya. Mesin cucinya nggak ada, nggak komplit. Tapi ya alhamdulillah ada kulkas, ada oven, tuh oven, ada microwave ya.
Saya ini sambil ngecek kalau ada makanan-makanan yang masih kita sisakan di sini teman-teman, tuh biar nggak dimakan tikus, banyak tikus. Tuh masih banyak sisa-sisa makanan dari camping trip kita teman-teman. Kita bawa nanti bawa pulang ke rumah. Kayak seperti ini gula. Kalau gula tak biarin di sini aja teman-teman. Insya Allah aman. Nggak diganggu creature. Ini apa? Candy, permen. Kabinet anak-anak, bajunya anak-anak masih di sini. Biar diurusin sendiri teman-teman. Saya suruh mereka ngurusin bajunya sendiri. Punyanya si Zep. Ini untuk wastafel kamar mandi teman-teman. Seperti ini. Kamar mandinya kecil banget, tapi ya ukuran pas untuk saya. Tapi kalau untuk suami ya kurang besar. Ini saja. Terus setelah ini kita akan di winterize. Kok di winterize? Kita akan menaruh anti beku ini di sini. RV kita ini juga lumayan lengkap teman-teman. Kalau panas ada AC-nya, kalau dingin ada penghangatnya ya, pakai penghangat berbahan LP gas teman-teman. 2 tabung LP gas yang ada di depan RV itu. Ini dari sini nanti hawa hangatnya. Jadi dari lantai ya seperti di rumah aja teman-teman. Rumah-rumah kan ya begini. Nah, so far untuk bersih-bersih RV atau rumah berjalan kita ya seperti ini saja teman-teman. Bersih-bersih sebelum musim dingin ala kadarnya saja, karena juga nggak akan dibawa kemana-mana ya. Berbeda kalau nanti saat bulan April atau bulan Mei saat kita mau camping atau pas di winterize RV, itu kita akan bersih-bersih lebih detail. Sekarang saya akan ajak kalian untuk kita memberikan anti beku atau anti freeze pada RV. Kenapa penting atau perlu banget diberikan anti beku pada RV? Karena untuk rumah berjalan seperti ini berbeda dengan mobil ya teman-teman. Kalau RV seperti ini namanya rumah tentu saja dilengkapi dengan sistem plumbing atau sistem air ya teman-teman ya. Air untuk mencuci, untuk toilet, untuk mandi dan sebagainya itu ya. Dan itu saat musim dingin, begitu di bawah 0 derajat, biasanya pipa-pipa di saluran air itu kan membeku dan bisa kemungkinannya akan mengembang gitu ya teman-teman. Saat air mengembang di pipa air, nanti pipanya bisa rusak, bisa retak, bisa pecah, dan sebagainya. Dan itu untuk perbaikannya akan sangat mahal teman-teman. Jadi daripada kita mengeluarkan biaya mahal untuk perbaikan, saya sendiri telaten memberikan anti beku saat menjelang musim dingin seperti ini. Jadi itu alasannya kenapa kita rutin merawat RV atau rumah berjalan kita ini, memberikan anti beku dan sebagainya. Ya ini saya jelaskan seperti ini karena barangkali teman-teman yang di Indonesia belum begitu familiar dengan jenis kendaraan yang satu ini ya. Ya saya melihat beberapa vlogger di Indonesia punya camper van. Camper van itu yang camper tapi dengan kemudinya menyatu itu loh teman-teman.
camper van. Van itu mobil, mobil van, dan dibuat menjadi camper. Tapi kalau yang kita punya ini jenisnya camper, camper saja tanpa van. Jadi tidak ada camper van, jadi camper. Artinya apa? Ditarik dengan mobil, jadi membutuhkan kendaraan lain untuk menarik rumah berjalan ini. Itulah bedanya teman-teman. Jadi jangan salah kaprah ya. Camper van adalah camper yang menyatu dengan van. Van itu apa? Kendaraan van. Tapi kalau camper saja ya, camper seperti rumah berjalan seperti yang kita punya ini, butuh kendaraan untuk menariknya. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memindahkan selang air dari City Water Connection ini ke Fresh Water Connection ya teman-teman. Selangnya kita taruh di situ dulu. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita akan mengalirkan apa ini, anti bekunya ke sini. Kita tuangkan. Kita akan taruh 2 galon di sini ya teman-teman. Di tangki penyimpanan air kita taruh 2 galon antifreeze atau anti beku. Lalu kita isi dengan air biar mix anti bekunya tadi dengan air ya. Ingat di Fresh Water Connection, di tangki penyimpanan air teman-teman ini. Setelah penuh nanti kita alirkan ke pipa-pipa air. Untuk Fresh Water Connection biasanya kita gunakan saat traveling, dimana kita tidak punya akses untuk mendapatkan sumur atau mendapatkan fresh air atau kran air ya teman-teman ya. Jadi kita punya tangki penyimpanan air ya, kalau necessary misalnya kita beol butuh buat ngeflash toilet, kita mau nyuci piring, istirahat di misalnya di mana gitu, di roadside park atau apa yang tidak ada akses airnya, kita ada tangki penyimpanan air, jadi itu bisa kita gunakan untuk beraktivitas di dalam RV teman-teman. Kalau City Water Connection kita gunakan saat kita ngecamp di campground, biasanya mereka disediakan source air ya teman-teman, atau kran air, jadi bisa langsung kita koneksikan ke City Water Connection. Itulah bedanya Fresh Water Connection dan City Water Connection. Nah, ini cukup teman-teman. Kita akan lihat dan alirkan ke selang-selang air di sana. Terus menyalakan water pumpnya teman-teman. Ini water pump, ini water heater, juga water heater. Jadi dinyalakan ya. Ini sebenarnya on tapi cuman alarm apanya, lightnya yang nggak nyala teman-teman. Kita nyalakan buat kerannya seperti ini sampai warnanya agak tuh berarti antifreeze-nya sudah, bentar saya bau teman-teman. Tuh airnya sudah berbau antifreeze seperti ini teman-teman. Jadi biar antifreeze-nya mengalir ke pipa-pipa air ya. Seperti ini, dan saya juga akan menuangkan sebagian antifreeze di sini. Saya juga akan menuangkan sebagian di sini teman-teman. Seperti ini. Seperti ini biar ke drain, saluran pembuangan. Selanjutnya kita pindah ke toilet, dan
wastafelnya, biarkan nyala sebentar. Oh, nanti beku di sini. Nah, bisa di sini. Nah, kita cek yang di sini apakah airnya sudah. Nah, ini udah ada pinky. Nah, dari water heater teman-teman, pemanas air. Oke, sudah berbau anti beku. Berarti anti bekunya sudah mengalir kemana-mana teman-teman. Jadi kita akan matikan water pumpnya. Ini kita tutup kembali. Kalau nutup saya bisa teman-teman, kalau buka tadi butuh bantuan suamiku. Kita tutup seperti ini. Dah. Nah, selanjutnya kita akan periksa di saluran pembuangan atau drain. Kita buka dulu. Ini black tank, ada grey tank. Oh, ini ya. Biar mengalir seperti ini teman-teman. Udah gitu aja teman-teman. Tuh, nanti bekunya sudah di sini. Kita buang di bawah bukit. Nah, selesai sudah tugas kita. Siap untuk menyongsong musim dingin teman-teman. Taruh sini saja. Kita kunci dulu teman-teman. Ya udah teman-teman, barangkali itu saja yang bisa kita share dari rural Amerika Utara ataupun Iowa untuk siang hari ini. Terima kasih sudah menemani aktivitas kita dalam bersih-bersih rumah berjalan. Ya itu tadi teman-teman, bagaimana cara kita memberikan anti beku pada rumah berjalan kita ini agar RV kita tetap dalam kondisi yang prima, bisa kita pakai untuk traveling sewaktu-waktu teman-teman. Semoga apa yang kita share bisa bermanfaat sekaligus menghibur bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini adalah air fryer. Oh my goodness. Semua dari RV.